Baik, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Silakan satu orang pimpin doanya, Pak Riza. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya ibu akan melakukan presensi ya. Mohon didengarkan namanya. Dia Salsa, Pak Riza, Penny, Candy, Airunisa, Namira Aulia, Hadir Bu. Ikan, Hadir Bu. Rihadatu, Rian Saputra, Siti Suhaila, Tegar, Widya, Jaskia Azara, Samuel. Ya, anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Kurang semangat. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Oke. Kalau siap, siapa yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ayo. Sebelumnya kita mempelajari tentang pelayanan dalam bisnis retail. Ya, apa yang dimaksud dengan pelayanan? Siapa yang masih ingat? Ya, Kak Irunisa. Pelayanan ialah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat. Pelayanan merupakan suatu tanggung jawab yang dilaksanakan oleh unit dalam memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang berkualitas. Oke, pembelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas tentang media promosi dalam bisnis retail. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membuat sebuah media promosi. Ya, jadi kalian akan memahami bagaimana cara mendesain media promosi dengan menggunakan Canva. Ya, jadi kalian akan mengerti pada pertemuan kali ini membuat media promosi yang baik dan benar itu seperti apa dengan menggunakan Canva. Oke? Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan media promosi pemasaran dan membuat media promosi pemasaran. Adapun indikator pencapaian kita pada hari ini yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi dengan tepat, memilih media promosi yang sesuai dengan tepat, dan menentukan media promosi yang efektif dan efisien dengan tepat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, maka peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi dengan tepat, memilih media promosi yang sesuai dengan tepat, dan menentukan media promosi yang efektif dan efisien dengan tepat. Ya, sebelumnya ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Ya, adapun teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini yang pertama yaitu penilaian sikap, merupakan observasi dan pengamatan, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan yang berupa tugas proyek dan presentasi. Coba kita perhatikan dulu video berikut ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya spray kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas-pasan enggak, pas dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya pas posisinya sekali.
Oh iya. Tapi yang harus lebay. Baik, yang pas, nggak lebay. Itu merupakan salah satu bentuk media promosi. Ada yang tahu bahwa yang tadi itu merupakan media promosi dalam bentuk apa? Video. Ya, media promosi dalam bentuk video ya. Tadi seperti tadi. Oke. Nah selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah materi dalam bentuk media pembelajaran yang sudah Ibu desain ya. Mohon diperhatikan semuanya. Oke? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi media promosi bisnis retail untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan media promosi pemasaran, membuat media promosi untuk pemasaran. Mari kita simak materi. Promosi dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran dengan meningkatkan teknik dan kesan untuk menjual suatu produk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi promosi produk yaitu jumlah uang yang tersedia, kondisi pasar, kondisi produk, dan tingkat siklus kehidupan produk. Fungsi dan tujuan promosi yaitu menginformasikan, membujuk, mengingatkan, menambah nilai, dan mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan media promosi. Bentuk dan media promosi yaitu yang pertama informasi dari mulut ke mulut, yaitu salah satu teknik promosi yang dilakukan melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk menyebarkan informasi. Pemasaran langsung atau direct marketing yaitu pemasaran yang tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi pemasarannya ditujukan secara langsung kepada seseorang, seperti dari handphone, billboard, television, dan lain-lain. Media iklan yang biasa digunakan yaitu papan reklame, lampu-lampu, katalog, telepon, televisi, dan sebagainya. Hubungan masyarakat atau public relation di mana program yang dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi citra atau image baik dari perusahaan ataupun produknya. Kewiraniagaan atau personal selling merupakan presentasi langsung dengan menggunakan satu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli. Promosi konsumen atau hadiah perlombaan dan penawaran kombinasi yaitu suatu alat praktis promosi yang memiliki nilai jangka pendek yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong tanggapan secara segera di tempat pembelian. Promosi dealer atau promosi penjualan seperti sales promotion bertujuan untuk meningkatkan penjualan merek pada produk tertentu. Pameran merupakan usaha untuk mempertemukan antara produsen dan pembeli secara langsung dengan memperkenalkan produk secara langsung. Adapun strategi pemasaran bisnis retail yaitu tentukan target pasar, ciptakan loyalitas pelanggan, ciptakan lokasi usaha yang strategis, cantumkan brand pada setiap produk, berikan pelayanan prima kepada konsumen, terima kasih, sekian pertemuan kita pada hari ini. SMK bisa. Oke baik, itu merupakan
video pembelajaran yang dengan tema promosi, ya. Jadi kalau tadi diperhatikan, bentuk-bentuk media promosi itu ada banyak ya. Ada pameran, kemudian ada menggunakan jasa personal selling, kemudian ada lagi menggunakan jasa sales promotion, ya. Selanjutnya dari mulut ke mulut. Ada juga berupa iklan. Nah, iklan tadi terdiri dari papan reklame, ada poster, ada brosur, dan ada video. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita coba buat yaitu media promosi dalam bentuk iklan. Ya. Jadi, media promosi dalam bentuk iklan itu ada poster, ada brosur, papan reklame, kemudian ada video. Nah, itulah nanti yang akan kita coba buat dengan menggunakan Canva, ya, pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya, kita akan membagi kalian kepada beberapa kelompok. Ya, jadi saya akan bagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Coba diperhatikan namanya. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Ada Namira. Oh, Feni ya. Oke, kelompok 1 ada Feni. Oke, kelompok 2 ada Jasvia. Kelompok 1, maaf ya. Maaf ya dia, salah keklik ibu. Dia Sasa, kelompok 1, ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 ada Ria. Candy. Dan Namira. Dan 3 orang ya? Oke, selanjutnya kelompok 3. Samuel. Marisa. Sisanya katanya sudah kelompok 3 ya. Satu lagi berarti ya. Hai Musa. Sisanya kelompok 4. Ayo silakan bergabung kepada kelompoknya.
Oh, kalau begitu Hernisa tadi masuk kelompok 4. Ya. Oke, coba. Silakan duduk bersama kelompoknya. Sudah. Dua ini bodoh. Maaf ya dia. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu ya. Oke, coba didiskusikan kepada temannya. Jadi di situ ada 5 produk yang akan kalian pilih untuk kalian buat iklannya. Yang pertama itu ada jasa penyedia jasa pariwisata. Kemudian yang kedua itu ada salon ya. Yang ketiga itu ada produk, yang keempat juga ada produk susu, dan yang kelima itu ada restoran. Jadi kalian pilihlah dari kelima produk tersebut, kira-kira media iklan mana yang sesuai untuk mempromosikan produk tersebut. Misalnya yang nomor 1 itu ada apa? Ada jasa pariwisata. Contohnya media yang sesuai untuk mempromosikan usaha jasa pariwisata tersebut adalah misalnya poster. Ya bikinlah di situ yang sesuai itu poster. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari poster itu apa? Kemudian yang kedua contoh misalnya yang sesuai itu misalnya video misalnya. Oke, carilah kelebihan dan kekurangan dari media promosi video itu apa. Setelah yang kelima itu selesai, di soal nomor 2 kalian tentukanlah mana yang akan kalian buat media iklannya dengan menggunakan Canva dan berikan alasannya apa. Alasannya mungkin mudah untuk dikerjakan ya, atau mudah untuk didiskusikan segala macam. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mengenai LKPD? Ada kesulitan? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Bang, kok itu nih? Baik.
Kalian dapat terlihat dalam masing-masing media promosi ini. Situlah nanti kalian pilih mana yang akan kalian kerjakan di keluarga. Misalnya produknya nomor 3 dengan media promosi ini, misalnya masalah. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Oh, nomor 2 itu pilih salah satu atau tidak? Nomor? Kan itu ibu suruh pilih. Kalian memilih kan? Kalau memilih berarti berapa yang dipilih? 1. Tidak, kau jawab semua sudah pilih. Media promosi sesuai apa? Aku sudah menjawab. Kelebihan dan kekurangan saya nomor 1. Kalau bikin poster misalnya, medianya itu gimana bikin poster? Kelebihan dan kekurangan poster apa? Ya, saya nomor 2. Misalnya kamu pilih poster juga. Islam, hal yang sama. Dia kelebihan dan kekurangan poster untuk dalam promosi tahun itu apa? Kemudian di nomor 2 kalian pilih mana yang akan kalian bikin iklannya. Seperti itu. Ini dulu dikerjakan. Nah, KPD-nya dulu diselesaikan. Kalian pertimbangkan dulu mana kira-kira yang akan kalian buat iklannya. Ya. KPD-nya dulu diselesaikan. Kemudian dari situ kalian akan mempertimbangkan dari setiap kelebihan dan kekurangan setiap media promosi, kalian akan mempertimbangkan kira-kira apa yang akan kalian buat iklannya. Ya, produk nomor berapa, kemudian media yang kalian pilih dan alasannya. Ayo, gunakan bahan yang ada. Ya, ini kan medianya, media promosinya. Itu kelebihannya. Poster gitu. Sama produk lain harusnya. Ya. Ya yang Ya, media promosi itu banyak ya kakak. Ada spanduk, ada brosur atau poster, kemudian ada video.
Ya, coba ya dipergunakan seluruh bahan yang ada, dicari, diskusikan kepada manajemen.
Ayo, waktunya 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi, kemudian kalian akan melakukan presentasi dan memilih produk apa yang akan kalian kerjakan. Selanjutnya itu kita desain hari ini juga. Kalau susu cocoknya apa? Masak. Iklannya apa? Ada brosur, ada poster, ada video. Kalau susu cocoknya apa? Video itu sama aja kayak ya nggak sih? Ya, itu video itu bagian dari iklan. Yang spanduk juga iklan, poster juga iklan, video juga iklan. Kalau dia itu restoran ya. Kalau restoran yang sesuai untuk media promosinya apa? Jam-jam Kalau video bisa kamu buat hari ini. Kamu edit, terus bikin nanti animasi-animasinya dari Canva kan bisa. Ya kan?
Kasih ikan minum susu, modelnya susu yang tuh enak dan segar. Udah, udah ngomong gitu aja dia. Kemudian animasinya nanti besok tinggal diedit dari Canva, bisa kan? Udah. Ya, yang mau pilih video bisa di hari ini. Animasinya bisa dari Canva. Sudah sekali saya rasa. Untuk memperlihat kita Udah. Misalnya kalau misalnya kalian pilih poster, kelebihan poster itu apa? ikut ke Iya. Ya ini nomor 2 spanduk. Ya udah, kalau misalnya kekurangan dari masa spanduk apa? Paham ya maksud itu tadi video promosi yang ibu maksud itu poster kah, spanduk kah, video kah? Kemudian di kelebihan dan kekurangannya itu kalian pilih misalnya video. Kelebihan dan kekurangan video itu apa? Itu maksud saya. Poster misalnya. Nomor 2 untuk nomor 2 misalnya yang sesuai menurut kalian itu poster. Kelebihan dan kekurangan dari poster itu apa? Hanya itu. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi lagi. Itu konsepnya. Ya. Kemudian nomor 3 misalnya video. Kelebihan dan kekurangan dari masa video itu apa? Contoh, kelebihannya lebih jelas, lebih bagus. Kelemahannya pengerjaannya lama. Contohnya seperti itu. Udah, siap. Nggak yang lain-lain lagi. Poster misalnya nomor 4 poster. Kelebihannya misalnya apa? Pengerjaannya mudah. Kelemahannya apa? Misalnya apabila pemilihan katanya tidak baik, maka media promosinya tidak akan dilihat orang. Contohnya seperti itu. Hanya itu. Ya. Jangan salah konsep ya, Kak. Ya. Ini salah konsep ini. Ini salah konsep. Misalnya
Media sesuai apa? Video. Apa? Misalnya kelebihannya orang dapat menarik konsumen. Kelemahannya apa? Lama untuk pengerjaannya. Contohnya salah. Semua. Kecuali ini buat spanduk. Spanduk bisa lah. Ini misalnya media promosi sesuai spanduk contohnya. Udah. Kelebihan spanduk apa? Kelemahannya apa? Hanya itu. Ya, nggak usah banyak-banyak pun. Satu aja media promosi satu produk yang akan menarik. Ya. Spanduk boleh. Video ya benar. Ini bisa. Ayo Pak. Ya, kayak gini ya. Ini orang sini kan ini tepat. Iklan ini maksudnya apa? Video. Ya udah bikin lah iklan video karena iklan itu ada. Browser juga iklan kan? Poster juga iklan. Iklan ini yang mana maksudnya? Oh, berarti iklan itu cuma nama aja. Iya, iklan itu terdiri dari spanduk, brosur, video, poster, itu iklan. Papan reklame, itu iklan. Makanya pilih iklan ini yang mana. Itu maksud itu. Ya, ini bisa. Ini majalah ya, iklan ini majalah dengan Pak. Oke lah, ini bisa nanti video. Tidak masalah. Iklan itu yang mana? Jelas. Poster juga iklan, brosur juga iklan. Coba ini kerjaan kalian Kak sebelum presentasi. Oke. Nanti media sosial ini bikinnya apa? Iklan atau poster, video atau apa? Ya kan? Ya udah jelas bikin. Media sosial, video misalnya. Iya, yang jelas ya. Iklan video ini udah betul. Boleh poster bisa, brosur bisa. Cari kelebihan dan kelemahannya masing-masing apa. Dan tadi kayak ibu bilang, misalnya video, lama pengerjaannya, kelemahannya, kelebihannya apa? Mudah menarik perhatian konsumen. Poster, kelebihannya apa? Misalnya kalian sendiri pun pakai bahasa sendiri pun nggak apa-apa, tanpa harus kalian searching. Misalnya poster, kelebihannya apa misalnya? Kelebihan poster, cepat pengerjaannya. Kelemahannya apa? Apabila mendesain dengan tidak menarik, maka tidak akan menarik konsumen. Ingat, tujuan dari promosi tadi adalah untuk menarik minat dari konsumen. Itu tujuan promosi. Memperkenalkan produk, itu juga promosi. Ya. Jadi tujuan dari promosi itu sendiri apa kalian harus paham. Iya, video bisa. Nah, seperti ini yang mau. Gak usah banyak-banyak ya, spanduk ini udah betul. Satu aja, media promosi yang sesuai itu satu aja. Paham ya? Satu aja. Video kah? Poster kah? Spanduk kah? Berarti ini kalian pilih apa? Spanduk. Berarti yang lain dia agak di stipek aja, biar jelas. Pembuatan tidak terlalu rumit, yang pemasangan sangat luas. Ya kan pasti kan ada yang disebarkan. Poster kan? Kita poster. Kelemahan poster itu apa? Udah paham konsepnya ya Kak?
Sepertinya beberapa sudah paham ini. Ayo cepat, karena kita akan menyelesaikan dari Canva ini. Ini caranya, kamu dulu. Orang kamu dulu. Dia udah dikasih ini. Itu kan salah satu. Nggak usah. Kalau ini masih jadi poster, nanti poster kamu Nggak usah, Bu. Jadi kalau kamu pilih di produk itu poster, maka poster kamu buat, itu ya. Aman. Gua aja terus, nggak usah banyak banyak. Oke. Kelebihannya poster bagi bawaan. Sudah next selesai. Ini aja lah dulu yang ultramilk. Ini lah yang mana ini? Jawabannya yang mana? Ada nomor 3, nomor 4. Ini kan nomor 4, alasannya apa? Yang nomor 2, setelah kalian selesai mengerjakan pertanyaan nomor 1, dan nomor 2 dikerjakan itu apa yang kalian pilih? Nomor berapa? Serta alasannya, ya? Alasan kalian memilih itu. Kalau sudah ada yang siap, biar kita presentasi sebentar, kemudian kita lanjutkan membuat videonya, membuat media promosinya. Sudah.
dalam arti yakin media itu dapat menarik konsumen. Nah, Baca adalah kekurangannya iklan video iklan Oke, yang sudah siap, sudah bisa presentasi. Yang lain lanjutkan diskusi sampai selesai. Poster, brosur. Hah? Ini mana yang kalian mampu kerjakan? Kalau menurut saya restoran lebih bagus poster. Menurut saya, tapi kembali lagi kepada kalian kan. Bisa, mana yang kalian bisa kerjakan? Karena kalau kalian pilih video tapi ternyata kalian nggak mampu kerjakan, berarti kalian gagal dalam produk ini. Oke, sudah siap? Oke, coba berdiri di depan dari kelompok. Ya. Oke, coba sambil diskusi sambil diperhatikan temannya. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, silakan Ananda identifikasikan contoh-contoh produk atau jasa di dalam kolom dan sesuaikanlah media promosi apa yang paling efektif dan efisien untuk mempromosikan produk tersebut. Kemudian, identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing media promosi tersebut apabila digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang pertama, gambar yang pertama, menurut kami media promosi yang sesuai itu adalah iklan video. Kelebihannya adalah periklanan memungkinkan produsen mengulang pesan dari produk yang berkali-kali kepada konsumen. Kekurangan, biaya dikeluarkan cukup besar. Yang kedua, produk spanduk. Kelebihannya membuat orang-orang mudah membacanya dari jauh jika spanduk berukuran besar. Kekurangnya kurang efektif dan waktu pemasangannya singkat. Yang ketiga, iklan video. Kelebihannya bisa menampilkan informasi secara lengkap. Kekurangannya sering diabaikan oleh konsumen. Yang keempat, iklan video. Kelebihannya memberi
yang kelima, iklan poster. Kelebihannya dapat dengan mudah dibagikan ke konsumen dan biaya pengeluarannya kecil. Kekurangannya membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Soal nomor 2, bersama kelompok diskusi, tentukan produk dan media promosi yang efektif dan efisien yang akan dibuat desainnya dan berikan alasan mengapa memilih produk dan media tersebut. Kami, kelompok 2, memilih untuk mempromosikan produk nomor 4 karena lebih mudah mendapatkan informasi dan juga banyak disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa, dan juga susu bermanfaat untuk masa pertumbuhan anak-anak. Terima Oke, kasih. baik, ada pertanyaan? Tidak ada, silakan aplaus untuk teman kita. Oke, silakan dulu. Kalau sudah dipresentasikan, berarti kelompok 2 memilih untuk mempromosikan produk nomor 4, yaitu dengan poster, kan? Dengan video. Oke, kalau begitu sudah bisa didesain sekarang videonya. Ya. Bagi yang sudah presentasi, sudah bisa. Sudah siap dalam presentasi. Singkat, padat, dan jelas ya, Kak? Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja keras kami. Contoh produk atau jasa pariwisata, media promosi yang sesuai, media sosial dalam bentuk video. Kelebihan dan kekurangannya jangkauannya hanya terbatas pada tempat tertentu. Kelebihan promosi jualan adalah bisa mengenalkan dan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Gambar kedua, salon. Media promosi yang sesuai adalah iklan video. Kelebihannya, periklanan memungkinkan konsumen untuk datang kembali membawa konsumen yang lainnya. Kekurangannya, seringkali sebuah iklan diabaikan konsumen sampai tidak menemukan dengan iklan lain. Gambar ketiga, media promosi yang sesuai adalah iklan video. Kelebihannya, iklan ini adalah untuk memperlihatkan komitmen sudah muncul dalam mengembangkan kualitas produknya. Kekurangannya, memakan waktu banyak karena membutuhkan waktu dan ide untuk iklan video tersebut. Gambar keempat adalah susu. Media promosi yang sesuai adalah iklan televisi. Kelebihannya, punya kemampuan unik untuk membujuk pelanggan dan iklan televisi bisa menjangkau konsumen lebih luas. Kekurangannya, mengalihkan saluran iklan, biaya yang cukup mahal dan durasi yang pendek. Yang kelima adalah restoran. Media promosi yang sesuai adalah poster. Kelebihannya dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap pesan yang disajikan. Kekurangannya, jangkauan target audiens yang sangat kecil pada titik pemasangan tertentu. Biaya yang berlebihan menyebabkan pengaliran dana yang sia-sia. Nomor 2, bersama kelompok diskusi, kami memilih restoran dengan media promosi iklan poster karena dapat dibaca dengan mudah dan orang-orang tertarik dengan iklan poster tersebut, dan kami dapat mendapatkan diskon atau makanan dengan paket. Oke, untuk kelompok 1 mereka memilih media promosi poster ya dengan produk nomor 5. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, silakan duduk dan kerjakan media promosi posternya ya, Kak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami.
Satu, silakan Anda identifikasi contoh-contoh produk ACTC di dalam kolom dan sesuaikan media promosi apa yang paling efektif dan efisien untuk mempromosikan produk tersebut. Kemudian identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing media promosi tersebut dan digunakan mempromosikan produk atau jasa tersebut. Yang pertama, contoh produk jasa. Di sini ada gambar pariwisata. Kami memilih poster. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihan poster pariwisata adalah memproduksi tafsir sehingga tidak sempurna. Yang kedua, di sini ada salon. Kami memilih promosi majalah. Kelebihan dan kekurangannya adalah dapat menikmati lebih lama, pembacaannya lebih selektif, dan kekurangannya adalah biaya lebih relatif tinggi dan fleksibel rendah. Yang ketiga adalah tolak angin. Kami memilih untuk mengiklankan dari video. Kelebihannya adalah dapat mengulang iklan yang dilakukan oleh produser dari produk tersebut oleh konsumen. Kekurangannya adalah pengeluaran biaya yang cukup banyak dan sering diabaikan oleh konsumen. Yang keempat ada kemasan susu. Kami memilih juga video. Kelebihannya sama seperti di atas. Kelebihannya adalah banyak peluang promosi tentang menjadi viral. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu untuk take video, editing, dan juga saat proses pencarian ide. Yang terakhir adalah restoran. Kami memilih periklanannya spanduk, dan kelebihan spanduk adalah proses pembuatan tidak terlalu rumit, dan kelemahannya adalah kurang efektif karena sebagian masyarakat yang lewat di depan spanduk. Soal nomor 2, bersama kelompok diskusi tentukan produk dan media promosi yang efektif dan efisien yang akan dibuat desainnya dan berikan alasan mengapa memilih produk dan media tersebut. Kami sebagai kelompok 3 akan membuat tentang periklanan suatu poster dengan berkaitan pariwisata karena juga digemari oleh banyak wisatawan lokal maupun luar. Oke, baik. Kelompok 3 memilih produk nomor 1 dengan spanduk. Poster, ya. Oke, untuk kelompok 3 silakan, sudah bisa dikerjakan produknya. Mana ini? Kan lihat lo ini cuma goyang-goyang gini. Cuma goyang-goyang. Kayak video di situ. Susah. Coba ganting ini. Bisa bayar. Ini ganti loh. Sudah, kelompok terakhir. Ayo coba silakan presentasi. Presentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Gambar pertama, media promosi yang sesuai ialah media video iklan. Kelebihannya memungkinkan produsen untuk mengundang pesan dari produk berkali-kali kepada konsumen. Kekurangannya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sebuah iklan cukup besar. Gambar kedua, yaitu salon, media promosi yang sesuai ialah spanduk. Kelebihannya menarik perhatian orang-orang. Kekurangannya, pendeknya jangka waktu pemasangan. 3. Tolak angin. Media promosi yang sesuai ialah poster. Kelebihannya ialah murah harganya, mudah mendapatkannya. Kekurangannya, menyajikan gambar yang sangat kecil. 4. Ultramil. Media yang sesuai ialah video iklan. Kelebihannya yaitu orang yang akan
semakin banyak membeli dan meyakini bahwa produk tersebut baik bagi mereka. Kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lebih lama. Kelima yaitu restoran. Media promosi yang sesuai ialah brosur. Kelebihannya yaitu memiliki desain yang sangat spesifik. Kekurangannya ialah jadi tidak menarik jika brosur diterima konsumen. 2. Bersama kelompok diskusi tentang produk dan media promosi yang efektif dan efisien yang akan dibuat desainnya dan berikan alasan mengapa produk dan media produk yang akan kami desain ialah produk angin dan media promosi alasannya menarik, praktis, dari harga ekonomis, pasien dan varian lengkap dan banyak. Oke, berarti kalian memilih produk nomor Cantik. nomor 3 dengan media promosi poster. Oke. Berikan props untuk temannya yang baru presentasi. Susu apa? Susu sapi. Iya, sudah bisa dikerjakan media promosinya sesuai dengan yang tadi yang sudah dipilih, ya. Oke, saya bacakan sekali lagi ya. Saya bacakan sekali lagi. Ini kan kelompok berapa? Kelompok 3 ya, memilih media promosi poster dengan produk nomor 1. Kelompok 3 memilih produk jasa pariwisata dengan media promosi poster. Kemudian kelompok 2 memilih produk nomor 4 yaitu susu dengan media promosi video. Kemudian kelompok 4 memilih mempromosikan produk nomor 3 dengan poster. Dan yang terakhir ini siapa? Ya, kelompok berapa? Kelompok 1 memilih media promosi poster dengan produk nomor 5. Ya, coba disebutin namanya. Umurnya Tapi aja berdua. Coba kalau di mana ya? Jauh sana tuh mereka juga. Udah Kak? Apa dunia nih? Lagu dia. Aku suruh komputer bandel kali mesin gini.
Di mana komputernya? Bawang. Kenapa pula dia? Ya, aku geser dikit. Begini. Jadi alam kor. Oke, baik. Ya, waktu kita sudah selesai pembuatan promosi produknya, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya yaitu besok, ya. Sudah? Oke. Di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan lagi pembuatan media promosinya. Nah, siapa yang mampu menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ayo. Siapa yang mampu menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada hari ini? Ayo. Siapa? Destia. Apa kesimpulan kita pada hari ini, Kak? Hari ini kita belajar apa? Media promosi. Ya, coba siapa yang mampu memberikan kesimpulan pertemuan kita hari ini apa? Ya, Candy. Kesimpulannya kita dapat membuat promosi dan kita juga media promosi itu ada berapa? ada iklan, terus poster, ada secara dari mulut ke mulut, terus ada juga dari majalah, reklame, pokoknya dari televisi. Oke, baik ya. Jadi kita hari ini belajar tentang promosi. Adapun tujuan dari promosi itu sendiri adalah untuk menarik konsumen dan memperkenalkan produk. Oke. Nah, sebagai refleksi kita pada hari ini, kira-kira selama melakukan kegiatan diskusi atau selama melakukan kegiatan pembelajaran, apa kira-kira kesulitan atau kendala yang anak-anak ibu alami? Dari kelompok 1 coba. Mana kelompok 1? Ya, dari kelompok 1 coba. Membuat poster. Kalian mengalami kendala. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Kegiatan diskusinya lancar? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Aman? Lancar? Kegiatan diskusinya bagaimana? Kelompok 4 aman juga. Oke, untuk kelompok 1, kira-kira apa upaya yang akan kalian lakukan agar kendalanya bisa terlalui dengan baik? Mencari referensi lebih banyak lagi. Oke, baik. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu ingin melakukan penilaian pengetahuan, yaitu saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, siapa yang tahu promosi itu apa? Ayo, siapa yang paham? Promosi, apa yang dimaksud dengan promosi? Ayo, Candy. Promosi adalah suatu kumpulan dari aktivitas yang memberitahu kebaikan mengenai produk dan membujuk konsumen atau pelanggan. Oke. Ya, artinya promosi itu merupakan
suatu bagian yang mana untuk membujuk atau memperkenalkan suatu produk, ya. Oke, saya rasa kalian sudah paham pada pertemuan kali ini. Terima kasih karena kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah melewati pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan sangat baik. Ya, besok kita masuk seperti biasa dan jangan terlambat. Ya, kita masih di tempat ini, kita masih di lab melakukan pembelajaran. Oke, satu orang pimpin doa. Rian, coba pimpin doa bang, doa penutup sebelum menutup pembelajaran kita. Kalau menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, saya tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini kelanjutan